Prims. Nah, Prims Talk kali ini bersama saya Dr. Syafira, kita akan membahas seputar kesehatan dan narasumber kita kali ini adalah seorang dokter bedah saraf yang masih muda, keren dan juga berbakat, yaitu Dr. Tommy Rizky Hutagalung, spesialis bedah saraf. Halo dok. Halo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Iya baik dokter. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok seputar mungkin yang paling sering di bedah saraf kasusnya itu trauma kepala ya dok ya? Ya, salah satunya trauma sering kepala. kita jumpain. Nah, saya sendiri sebagai seorang ibu nih dok, punya anak umur 5 tahun, cowok pula ya, yang kita tahu kalau anak cowok tuh lasa, lari sana, lari sini, susah diatur buat diem, duduk diem gitu. Itu tuh kadang bener terjadi yang kesenggol meja lah kepalanya, terjatuh lah. Apalagi anak saya kembar 2, kadang-kadang lagi main aja tuh bisa kejedut kepalanya berdua. Nah, itu tergolong trauma kepala nggak sih dokter Tommy? Nah, sebenarnya kita harus balik dulu ya ke definisi trauma kepala. Jadi, kalau trauma kepala ini memang adalah suatu mekanisme cedera yang terjadi pada kepala, baik itu mulai dari lapisan terluarnya sampai lapisan terdalamnya, yaitu otak itu sendiri. Nah, pada anak-anak memang benar tadi seperti yang dokter Vira jelaskan, pada anak-anak itu sering dan memang rentan untuk terjadinya trauma kepala. Karena lasak mungkin ya. Iya, itu makanya. Nah, kalau trauma kepala kayak gitu dok, biasanya apa sih yang pertama kali kita lakuin? Kayak hal yang paling simpel nih di rumah kan kejadian, misalnya kan saya kerja, cuman ada nenek kakeknya nih yang di rumah. Apa sih yang bisa dilakukan sama orang tua saya untuk si anak yang lagi terkena cedera kepala tersebut gitu? Nah, mungkin yang pertama, kalau misalnya terjadi ya cedera kepala itu, yang pertama jangan panik. Jadi, orang tua harus sebisa mungkin tenang. Iya sih, pasti anak-anak nangis ya kan dok? Betul, anaknya udah nangis, orang tuanya panik, akhirnya bingung mau ngapain gitu. Iya, jadi yang pertama itu harus dulu, tenang. Nah, begitu terjadi trauma kepala, yang pertama kita lakukan, kita harus menilai gitu, harus menilai apa sih yang kejadian pada anak ini. Misalnya ternyata dia tertabrak tembok misalnya gitu, berlari-lari kemudian menabrak tembok. Ya kita lihat ada nggak jejas di sana, kemudian ada nggak luka lecet misalnya, atau adakah berdarah gitu, atau benjol ya, benjol. hematom kita sebutnya. Nah itu harus kita evaluasi, kita nilai. Misalnya dia luka lecet, setelah benturan ada luka lecet, yaitu kita berikan kita bersihkan, kemudian kita berikan seperti obat merah misalnya seperti itu. Atau dia ternyata ada benjol, nah benjol itu bisa kita kompres, kita kasih kompres yang dingin. Kompres dingin malah ya dok? Betul, kompres dingin supaya inflamasinya menurun, jadi bengkaknya tidak makin melebar. Kadang dikasih sama orang tua saya kompres es batu gitu, dilapis bisa ya dokter? Betul. Nah kalau misalnya dalam kasus yang lebih parah, misalnya sampai ada luka robek, nah itu sedapat mungkin ditutup dulu, lukanya ditutup dulu dan segera cari pertolongan ke rumah sakit atau ke puskesmas yang terdekat supaya lukanya ditutup, tidak infeksi. Gitu. Berarti kapan sih kita pertama kali menentukan kalau ini nih yang harus dibawa ke rumah sakit segera gitu? Oke, jadi kalau dia cedera kepalanya itu cedera kepala ringan, cedera kepala ringan itu artinya setelah terjadi benturan dia masih bisa sadar gitu, masih bangun, masih ada nangisnya gitu, atau malah masih bisa lari-lari lagi gitu. Tapi di kepalanya udah ada benjol misalnya seperti itu. Jadi kita evaluasi dalam 2 jam ke depan, 2 jam setelah kejadian itu ada nggak tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial atau peningkatan tekanan di otak. Contohnya apa? Misalnya yang tadinya dia nangis-nangis jadi pendiam, jadi tidur-tidur aja, ngantuk-ngantuk, atau dia malah jadi makin menjerit-jerit kesakitan. Yang kedua misalnya ada muntah-muntah. Muntahnya ini gimana nih dok? Muntahnya itu proyektil kalau kita sebut. Proyektil itu artinya dia tidak terprovokasi ada mual sebelumnya. Jadi sedang lari-lari tiba-tiba muntah. Menyembur gitu. Menyembur. Tapi kan kadang menyembur ini kan sulit kita lihat. Artinya dia bukan mual dulu atau baru siap makan. Tidak muntah. Didahului dengan mual lah gitu. Betul, tidak didahului mual. Kemudian yang ketiga ada kejang. Sampai kejang juga kalau. Nah, kalau ada tanda ketiga itu dalam observasi kita yang 2 jam tadi, artinya itu harus dibawa ke rumah sakit dan kemungkinan membutuhkan CT scan. Gitu kan. Nah, mungkin Prims kan juga pada penasaran ya, udah sering dengar CT scan. Nah, emang semua trauma kepala wajib kita CT scan dokter? Enggak wajib, karena
apalagi pada anak ya, CT scan itu kan radiasi. Radiasi, kekuatan radiasinya itu lebih besar daripada foto X-ray biasa. Jadi kalau anak-anak itu sering terpapar dengan radiasi, masih usia dini juga, nanti efek kedepannya kasihan gitu, bisa timbul yang aneh-aneh. Berarti tetap ada resikonya. Tetap gitu. ada resiko dan tetap ada indikasi untuk kita CT scan. Salah satunya tadi yang disebutkan itu, mana tahu ada muntah-muntah, ada nyeri kepala hebat, atau ada kejang setelah kejadian itu. Baru indikasi untuk itu baru CT indikasi scan. CT scan. Tapi kalau 2 jam ternyata aman, ya sudah, kita lanjutkan follow up sampai 24 jam. Kalau ada tanda-tanda seperti yang sudah dokter sebutkan tadi, misalnya dari hasil CT scan ternyata juga ada ditemukan apa ya dok, perdarahan lah kita bilangnya. Nah itu semua perdarahan apakah harus dioperasi? Nah, belum. Seperti dokter Tommy sendiri kan bedah saraf ya, berarti memang mengoperasilah tindakannya gitu dok. Betul. Memang apa seperti itu harus selalu dioperasi perdarahan apa gimana dok? Nah, perdarahan juga kan macam-macam. Ya kan, ada yang namanya perdarahan epidural, ada yang perdarahan subdural, atau ada yang perdarahan intraparenkimal, banyak jenisnya. Kalau orang awam mungkin taunya perdarahan otak. Jadi perdarahan otak itu juga ada indikasinya untuk dilakukan operasi. Misalnya dari segi volumenya, perdarahannya misalnya besar, kemudian tebal, atau menyebabkan pendorongan otaknya. Nah, itu indikasi untuk operasi. Kalaupun ternyata ada perdarahan, tapi volumenya tidak mencukupi, tidak indikasi, obat-obatanlah tempatnya gitu. Jadi tidak indikasi untuk operasi. Namun dalam perawatannya apabila terjadi penambahan volume atau penurunan kondisi, mungkin harus dilakukan operasi. Berarti tetap ada observasi sama evaluasi lah. Betul. Ya dok, dari yang hasil CT scan tadi gitu. Seperti yang dokter Tommy juga bilang, CT scan pun juga jangan pandai-pandaian ya dok. Berarti tetap konsultasi dulu ke dokternya gimana. Baik dokter, kalau udah trauma kepala kayak gitu kan dok, kira-kira Prims penasaran nggak, orang yang sudah terkena trauma kepala nih, udah jatuh misalnya kecelakaan, tabrakan, itu bisa buat amnesia dokter? Amnesia, kalau yang kita maksud dengan amnesia itu malah pada saat kejadian. Pada saat kejadian itu ada namanya amnesia retrograd. Artinya dia lupa kejadian yang sebelum dia terjatuh. Kecelakaan. Tapi hanya pada rentang waktu tertentu, bukan mundur ke belakang seperti yang kita saksikan di film-film. Di sinetron banyak. Film-film itu kan sepertinya terlalu FTV tuh, dilebay-lebaykan. Terlalu over ya. Dia mungkin hanya lupa kejadian beberapa waktu sebelum dia kecelakaan. Nah, kalau untuk amnesia ke depannya itu jarang. Mungkin yang malah sering terjadi itu dia ada defisit. Misalnya perdarahan di daerah gerakan, daerah yang mengatur gerakan. Setelah terjadi perdarahan itu mungkin akan terjadi penurunan dalam fungsi pergerakannya gitu. Jadi tergantung perdarahannya di mana. Berhubungan ke situ ya dok. Tapi kayaknya ada amnesia yang kita butuhin ya dok. Apa tuh? Melupakan mantan. Gimana tuh dok? Jangan sampai trauma kepala juga gara-gara iya ya, mantan. jangan sampai gara-gara mau ngelupain mantan jadi malah trauma kepala. Oke dokter, untuk komplikasinya nih selain yang sudah dokter sebutin, itu pada orang-orang yang sudah terkena trauma kepala ada komplikasi lain nggak yang terjadi dok? Kalau perdarahannya atau trauma kepalanya itu minimal, artinya minimal itu tadi volumenya sedikit, kemudian tidak sampai hilang kesadaran, biasanya tidak ada komplikasi jangka panjang. Oh, berarti hoax saja ya dok, kalau orang bilang kan, iya habis kecelakaan jatuh, jadi bodoh tuh nanti jadi IQ-nya turun, nah gitu dok, itu kan orang sering di masyarakat, itu enggak ya dok berarti? Bisa juga, tapi bisa itu terjadi. Memang pada kasus-kasus tertentu yang perdarahannya mungkin cukup banyak, cukup besar misalnya, yang akhirnya otaknya itu sudah rusak karena perdarahan gitu.